Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Today ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan desain ops. Nah, apa itu desain ops? Ya, profesi apa, ngapain aja tugasnya, dan hal apa yang harus kalian lakukan jika menjadi atau ingin menjadi seorang desain operasional. Oke, kita intro dulu. Nah, desain ops itu apa sih sebenarnya? Nah, desain ops itu adalah sebuah profesi yang memang itu bisa dibilang secara skill tree-nya itu ada spesialis. Mana dia lebih memfokuskan secara apa namanya? Profesinya dari sisi operasional, tapi lebih di sisi desain. Nah, tugasnya ngapain? Dia adalah seorang yang bakal ngebuat sebuah sistem. Salah satu desain ops itu adalah membuat sebuah sistem. Contohnya, nge-mappingin sebuah desain proses. Oke, ya contohnya adalah membuat sebuah desain sistem. Ngebuat arsitekturnya. Itu salah satunya ya. Oke, lalu mendefine sebuah flow. Itu. Lalu mendefine sebuah desain versioning. Mengatur sebuah desain proses. Itu adalah desain ops. Nah, mungkin bisa dibilang kalau perusahaan-perusahaan terutama agency company itu jarang sekali ada yang namanya desain ops. Biasanya desain ops itu bakal dibutuhkan di perusahaan-perusahaan yang memang walaupun startup ada dengan skalanya itu lebih dari 5 orang atau 10 orang, dan jika produknya itu lebih dari 2 atau 3, jadi misalnya ada turunannya, misalnya dalam satu perusahaan itu mempunyai aplikasinya itu lebih dari 2, 3 atau 4 atau 5, bahkan 5. Nah, kenapa desain ops itu dibutuhkan? Karena kita ingin membuat sebuah sistem itu, membuat sebuah desain itu semuanya itu align, konsistensi, baik dari sisi aset, baik dari sisi warna, baik dari sisi font style, itu dibuat seragam. Jadi kegunaannya untuk devnya itu jauh lebih gampang, jauh lebih memudahkan. Jadi selain dari sisi desainernya juga menggunakan reusable asset, juga untuk sisi di developernya juga bakal jauh lebih cepat dalam mengerjakan sebuah project atau mendapatkan fitur atau improvement fitur. Itu salah satunya sebagai desain operasional. Nah, skill yang harus kalian pahami sebagai desain ops itu, salah satunya itu cenderung lebih mengetahui dari sisi technical. Walaupun secara teknikalnya itu bukan dari sisi technical dev team, sebagai pemikir seorang developer, tapi setidaknya itu kalian tahu secara mental modelnya kayak gimana. Ya, mental model itu ya kalian tahu inputnya kayak gimana, outputnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana. Itu yang harus kalian ketahui. Oke. Lalu yang lainnya itu adalah kalian harus menguasai design tools, terutama Figma ya, karena cenderung perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan Figma sebagai main tools yang nanti digunakan, baik untuk desain, baik untuk ngedefine sebuah desain system, baik untuk melakukan handoff kepada tim devnya. Gitu. Oke, apa yang harus kalian ketahui menjadi seorang desain operasional itu adalah pertama, kalau dari sisi teknikalnya, tentu kalian harus mengetahui semua fitur yang berkaitan dengan Figma, yaitu terutama auto layout. Lalu kalian harus mengetahui cara menggunakan desain token, mendefine sebuah desain token. Lalu kalian harus mengetahui cara melakukan memilah atau mengatur alur desain sistemnya. Bagaimana nanti sebuah desain sistem itu bakal bisa scale up. Lalu bagaimana aset ini bisa digunakan ke berbagai macam ekosistem yang terdapat di company tersebut dengan menggunakan satu aset yang sama, cross department. Tentunya itu kayak gimana. Lalu kalian juga bisa mendefine sebuah versioning, desain versioning,
Lalu juga kalian bisa membuat sebuah dokumentasi, sebuah workflow atau historical dokumentasi workflow sebuah aplikasi yang nantinya bakal dibuat. Itu yang apa istilahnya, yang bakal dikerjakan tugasnya si desain operasional. Nah, desain operasional itu bisa dibilang adalah niche market atau niche bisa dibilang lebih spesifik dibandingkan dengan product designer, dibandingkan dengan UI designer, karena desain operasional itu secara primary skill-nya itu adalah mengatur sebuah operasional design, baik dari desain sistem, desain workflow, desain proses, cara mengatur gimana menggunakan aset, sosialisasi ke dev team, cara menggunakan komponennya ini gimana, cara kita nge-publish desain token kayak gimana. Itu adalah sebuah desain seorang desain ops ya. Nah, desain ops itu bisa dibilang porsinya untuk mengerjakan sebuah project atau ideation itu bisa dibilang minim. Tapi terkadang kita kalau misalnya tidak terlalu banyak kerjaan, kita bisa involve ke dalam sebuah new ideation atau improvement. Jadi, desain operasional itu menitik beratkan dari sisi teknis desain, penguasaan membuat desain sistem, lalu membuat sebuah aset. Itu kalau dari sisi teorinya, kalian harus mengetahui cara menggunakan teorinya atomic methodology dari Jeff Ross. Lalu selain itu pelajari berkaitan dengan buku yang namanya desain operasional yang ada di InVision, kalau nggak salah ada itu. Yang ketiga itu berkaitan dengan desain token, itu juga ada. Itu 3 buku yang bisa kalian pelajari jika ingin menjadi seorang desain operasional. Nah, oke, segitu dulu saja video kali ini. Semoga sharing ini bermanfaat, dapat poinnya, dan kalian juga ingin menjadi seorang desain operasional. Oke, desain operasional itu adalah niche market yang lebih spesifik, yang lebih spesialis, dan jago dari sisi teknik. Semoga bisa mencerahkan ya, dan dapat poinnya. Jika ada pertanyaan silahkan lampirkan di kolom komentar. Like video ini dan subscribe jika kalian menyukai video ini ya, dan consider untuk di share lah ya ke yang lain. Oke, segitu dulu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.